Perkenalkan, nama saya Cici Anggrenawati, saya dari kelas C12. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi dan inovasi pembelajaran untuk menghadapi era Society 5.0. Dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Sebelum melanjutkan materi, kita harus tahu dulu apa itu strategi pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Artinya di sini adalah guru dan siswa itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian di sini ada inovasi pembelajaran. Nah, pengertian inovasi pembelajaran itu merupakan sebuah upaya terhadap berbagai komponen yang dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Baik, di sini saya akan mulai materi. Yang pertama itu strategi pembelajaran di era Society 5.0. Ada 5 strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Yang pertama itu membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini itu guru adalah sebagai sumber belajar bagi siswa, di mana siswa itu mendapatkan informasi itu dari gurunya. Kemudian yang kedua itu guru memberikan sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Artinya di sini jika siswa tidak memahami pembelajaran dengan baik, dia itu bisa bertanya langsung kepada gurunya, karena di situ guru adalah sumber informasi bagi mereka. Kemudian yang ketiga itu guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Kemudian siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Yang keempat itu untuk anak yang memperoleh nilai yang baik mendapatkan apresiasi dari guru. Nah, apresiasi itu bisa berupa reward, memberikan tepuk tangan atau memberikan acungan jempol kepada siswa yang mendapat nilai yang baik. Kemudian yang kelima itu untuk siswa yang belum mendapatkan nilai yang baik, belum ada tindakan khusus atau remedial dari guru. Nah, selanjutnya itu 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama itu learning to do, yang kedua itu learning to know, yang ketiga itu learning to be, dan yang keempat itu learning to live together. Nah, apa sih yang dimaksud dengan learning to do? Nah, di sini itu siswa diharapkan mampu memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui pembelajaran saja. Yang kedua itu learning to know. Nah, siswa di sini diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga dapat mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan cara praktek. Yang ketiga itu learning to be. Nah, setiap manusia itu diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Nah, siswa itu diharapkan mampu menjadi diri sendiri untuk mengucap syukur atas segala hal kelebihan atau kekurangan yang dimiliki olehnya. Kemudian yang keempat itu learning to live together. Nah, di sini itu siswa diharapkan dari hasil pembelajaran, siswa itu mampu hidup dengan orang lain atau mampu menempatkan diri, saling menghormati dan saling menghargai. Untuk membangun 4 pilar pendidikan tersebut, guru itu diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya dengan memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang tepat. Nah, selanjutnya itu adalah menjadi guru efektif. Bagaimana sih menjadi guru efektif? Nah, guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif itu bukan hanya mengetahui pembelajaran, namun bagaimana guru itu mampu menyampaikan kepada siswa menyampaikan materi kepada siswa dengan baik, agar siswa itu dapat memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya itu ada 7 karakteristik guru efektif. Nah, yang pertama itu memiliki rasa simpati yang tinggi, kemudian melayani dan menganggap bahwa siswa itu merupakan anaknya sendiri tanpa membeda-bedakan, misalnya si A begini, si B begini. Kemudian yang kedua itu ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak minta balasan dalam bentuk apapun. Di sini guru itu harus ikhlas dalam memberikan ilmu tanpa minta balasan. Dalam arti kata, guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Kemudian yang ketiga itu memberikan tanggung jawab kepada siswa, itu berupa tugas berdasarkan posisi setiap siswa. Artinya di sini guru itu kalau memberikan tugas itu harus sesuai posisi siswa, sesuai kemampuan yang dimiliki oleh siswa.
Yang keempat itu memberikan nasihat apabila siswa itu melakukan pelanggaran. Kemudian yang kelima itu tidak memaksakan siswa untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam itu memberikan bahan ajar yang lebih baik, sederhana, untuk anak yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Artinya di sini pembelajaran itu lebih disederhanakan lagi agar siswa itu lebih memahami pembelajaran. Kemudian yang ketujuh itu semua ilmu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian ada inovasi pembelajaran di sekolah dalam menghadapi Society 5.0. Nah, yang pertama itu ada kemampuan HOTS dalam pembelajaran. Artinya di sini merupakan kemampuan dalam pemecahan masalah secara kompleks, berpikir kritis dan kreatif. Nah, penerapan HOTS ini dapat dilakukan dengan mengenalkan dunia nyata kepada peserta didik dengan permasalahan yang ada. Seperti misalnya masalah lingkungan, masalah kesehatan, serta pemanfaatan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sehingga itu peserta didik diharapkan dapat menganalisis serta memecahkan masalah tersebut. Yang kedua itu pembaharuan orientasi pembelajaran yang futuristik. Nah, mengenalkan pembelajaran yang tidak hanya pada penguasaan materi saja, tetapi juga perlu adanya hubungan terkait dengan pemanfaatan untuk kemajuan masyarakat di Society 5.0. Kemudian yang ketiga itu pemilihan model pembelajaran yang tepat. Nah, untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk memenuhi konsep pengetahuan dan kreativitas, guru itu boleh memilih berbagai model pembelajaran seperti discovery learning, project based learning, problem based learning, dan inquiry learning. Nah, kemudian itu dari berbagai model pembelajaran tersebut itu dapat mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. Yang keempat itu ada pengembangan kompetensi guru, kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu guru juga perlu ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan industri Society 5.0. Kemudian dengan dibekali dengan wawasan keilmuan, attitude, dan skill. Kemudian yang kelima itu penyediaan sarpras dan sumber belajar yang futuristik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan itu adalah kondisi pendidikan saat ini adalah guru. Namun di era Society 5.0 itu peran guru itu bergeser dengan hadirnya teknologi. Diperlukan strategi dan inovasi pembelajaran yang menarik sehingga guru itu memiliki peran sebagaimana mestinya. Ada 5 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di era Society 5.0, yaitu yang pertama itu membantu siswa belajar, yang kedua itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan beradaptasi, yang ketiga itu penguatan pendidikan karakter, yang keempat itu melek teknologi, yang kelima itu menjadi guru afektif, serta inovasi pengembang pembelajaran di sekolah dalam menghadapi era Society 5.0, yaitu yang pertama kemampuan HOTS dalam pembelajaran, yang kedua itu pembaharuan orientasi pembelajaran, yang ketiga itu pemilihan model pembelajaran yang tepat, kemudian yang keempat itu pengembangan kompetensi guru, kemudian yang kelima itu penyediaan sarpras dan sumber belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.